Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hai semua, perkenalkan nama saya Chelsea Asrianata. Di sini saya akan menjelaskan program pendidikan non formal yaitu pemberdayaan perempuan serta pentingnya pemberdayaan perempuan dan menganalisis dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Perempuan memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Video ini akan menjelaskan tentang program pemberdayaan perempuan, sebuah program pendidikan non formal yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan menciptakan kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu hal yang dapat menekankan angka kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Pemberian ruang bagi perempuan untuk berakselerasi dalam meraih hak asasi dan pendidikannya dalam perspektif gender, budaya, dan agama, mampu mendorong perempuan untuk belajar dan berbagi, meningkatkan relasi dan solidaritas yang menjadi aspek penting dalam pemberdayaan perempuan. Program pemberdayaan perempuan merupakan bentuk pendidikan non formal yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan. Berbeda dengan pendidikan formal yang terstruktur, program pemberdayaan perempuan lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan di berbagai konteks. Fokus utamanya adalah pemberdayaan praktis yang berarti membantu perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dan kesetaraan. Kurikulum program pemberdayaan perempuan juga bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Metode pembelajarannya juga beragam seperti pelatihan, seminar, mentoring, dan kegiatan kelompok lainnya yang mendorong partisipasi aktif perempuan. Pendekatan pembelajaran partisipatif ini menekankan pentingnya pengalaman langsung, pembelajaran antar sesama, dan refleksi diri. Program-program ini dirancang untuk menghasilkan dampak yang nyata dan terukur dalam kehidupan perempuan, bukan hanya sekedar sertifikat atau ijazah. Contoh program pemberdayaan perempuan yang umum dijalankan itu pelatihan keterampilan vokasional seperti menjahit, memasak, atau kerajinan tangan. Pelatihan kewirausahaan untuk membantu perempuan memulai dan mengembangkan usaha. Pendidikan keuangan juga untuk meningkatkan literasi keuangan dan manajemen keuangan. Pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan kemampuan perempuan dalam memimpin dan mengambil keputusan, serta advokasi dan pengorganisasian perempuan untuk memperkuat suara dan peran perempuan dalam masyarakat. Semua program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan sehingga mereka dapat berperan lebih aktif dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di rumah tangga, masyarakat, maupun dunia kerja. Program pemberdayaan perempuan bertujuan memberdayakan perempuan agar mampu mengatasi berbagai tantangan dan meraih potensi penuh mereka. Ontologi hakikat pemberdayaan perempuan. Apa hakikat program pemberdayaan perempuan? Program pemberdayaan perempuan dalam esensinya adalah sebuah realitas sosial yang mengakui dan berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender yang masih ada di masyarakat. Ia bukan sekedar program, melainkan sebuah gerakan yang bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi secara setara dalam aspek
dapat menentukan pilihan hidup mereka sendiri dan berkontribusi penuh pada kemajuan masyarakat. Epistemologi program pemberdayaan perempuan, bagaimana pengetahuan dan keterampilan diperoleh. Dari perspektif epistemologi, kita mempelajari bagaimana pengetahuan dan keterampilan diperoleh dalam program pemberdayaan perempuan. Berbeda dengan pendidikan formal yang seringkali berorientasi pada teori dan ujian, program pemberdayaan perempuan menekankan pada pembelajaran berbasis praktik dan pengalaman langsung. Pengetahuan dan keterampilan didapatkan melalui partisipasi aktif, sharing, antar peserta, dan refleksi diri. Metode pembelajaran yang digunakan juga beragam, mulai dari pelatihan, seminar, mentoring, hingga kegiatan kelompok lainnya. Pentingnya pembelajaran yang relevan dan kontekstual bagi kehidupan perempuan ditekankan sehingga pengetahuan yang didapatkan dapat langsung diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar aktif, kolaboratif, dan inklusif menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan perempuan. Aksiologi program pemberdayaan perempuan, nilai dan tujuan pemberdayaan. Aksiologi program pemberdayaan perempuan berkaitan dengan nilai-nilai dan tujuan yang dijunjung tinggi. Nilai-nilai inti yang mendasari program pemberdayaan perempuan meliputi kesetaraan gender, keadilan sosial, kemandirian perempuan, partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Tujuannya yang utama adalah memberdayakan perempuan agar mereka dapat berperan aktif dan setara dalam semua aspek kehidupan. Program pemberdayaan perempuan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Program ini berorientasi pada dampak nyata dalam kehidupan perempuan, baik secara individu maupun kolektif. Sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan saya. Program pemberdayaan perempuan adalah bentuk pendidikan non-formal yang penting untuk menghadapi masalah ketidaksetaraan gender. Program ini menganggap perempuan sebagai aktor kunci dalam proses pembangunan, bukan sekedar sasaran, dan menekankan pentingnya pembelajaran yang bersifat praktis, serta pengalaman nyata untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam berbagai bidang, ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan. Dengan kurikulum yang adaptif dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi seperti pelatihan, seminar, dan mentoring, program ini juga bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dan terukur dalam kehidupan perempuan. Prinsip-prinsip kesetaraan gender, keadilan sosial, dan kemandirian wanita menjadi dasar dari program pemberdayaan perempuan yang bertujuan akhir untuk membentuk masyarakat yang adil dan inklusif, di mana perempuan dapat mengembangkan potensi penuh mereka dan berperan sama. Program ini sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam proses pembangunan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.